wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Membaikir Matain dari Winsu Prodi SPI 2022. Di sini saya akan membawakan kisah biografi cinta tergadai kasih tak sampai Tengku Amir Hamzah. Amir Hamzah adalah pahlawan nasional sekaligus penyair pujangga baru atau bisa dibilang sastrawan Melayu. Amir Hamzah lahir di Tanjung Pura pada tanggal 28 Februari 1911. Ia lahir dari ibu bernama Tengku Mahjiwa dan ayah bernama Tengku Pangeran Muhammad Adil. Walaupun Amir Hamzah sendiri adalah seorang keturunan bangsawan, ia lahir di Tanjung Pura, namun dia tidak lahir di dalam istana kesultanan. Dia lahir di dalam istana yang dimiliki oleh kakeknya, yaitu Tengku Hamzah. Maka timbul pertanyaan, kenapa Tengku Amir Hamzah yang merupakan seorang keturunan langsung dari keluarga kerajaan tidak tinggal di dalam istana, melainkan tinggal di istana kecil milik kakeknya. Itu semua berawal dari pada masa akhir pemerintahan Sultan Musa, Sultan Angkat pada saat itu, yang merupakan ayah dari kakek Amir Hamzah itu sendiri. Pada saat itu Sultan Musa memiliki 3 orang putra, yaitu Tengku Sulung, Tengku Hamzah, dan Tengku Abdul Aziz. Dari ketiga putranya itu, di waktu Sultan Musa merasa sudah sangat tua dan ingin melepaskan jabatannya sebagai sultan, ia memilih anaknya yang paling kecil, yaitu Tengku Abdul Aziz, sebagai penerusnya. Mendengar hal itu, kedua anaknya yang lebih tua dari Abdul Aziz, yaitu Tengku Sulung dan Tengku Hamzah, merasa bahwa diri mereka yang lebih pantas untuk menjadi sultan dibandingkan dengan Tengku Abdul Aziz. Pada saat itu Sultan Abdul Aziz masih berumur sangat muda. Pada tahun 1892, Sultan Musa mengangkat Tengku Abdul Aziz sebagai sultan angkat yang baru. Akan tetapi karena umurnya sangat muda, maka pada tahun 1893 Abdul Aziz dalam memimpin kesultanan masih didampingi oleh kedua orang kakaknya. Nah, di saat itulah terjadi berbagai macam upaya yang dilakukan oleh kedua kakaknya untuk menggantikan Abdul Aziz sebagai sultan. Barulah 3 tahun setelahnya Tengku Abdul Aziz diangkat sebagai sultan yang syah. Melihat itu, kakek Amir Hamzah, yaitu Tengku Hamzah, merasa tersinggung dan mengasingkan dirinya dengan membangun sebuah istana kecil di Jalan Tanjung, Kota Tanjung Pura, tempat di mana ayah Amir Hamzah dan Hamzah sendiri dilahirkan. Masa kanak-kanak Amir Hamzah tidak ada hal yang sangat spesial dari dirinya. Walaupun dia sendiri adalah seorang keturunan bangsawan Melayu, tetapi dia lebih suka bergaul dengan anak-anak rakyat biasa yang seusia dengannya. Amir Hamzah sendiri dikenal dengan memiliki sifat yang sangat sopan santun, mau suka berbagi dan mau menolong teman-temannya pada saat itu kondisinya lebih susah dari dirinya. Sifat Amir Hamzah ini sendiri berbeda sekali dengan sifat ayah dan kakeknya, di mana ayah dan kakeknya sendiri memiliki sifat pemberontak. Masa remajanya Amir Hamzah sendiri seperti halnya bangsawan di Indonesia yang memiliki hak untuk bersekolah sampai tinggi, apalagi dia adalah seorang anak lelaki. Dia sendiri bersekolah di HIS Tanjung Pura. Setelah dia bersekolah di HIS Tanjung Pura, maka dia melanjutkan sekolahnya ke MYULU Medan. Di Medan dia hanya sampai setahun. Tetapi setelah itu dia berangkat ke Jawa, yaitu ke Jakarta, untuk melanjutkan sekolah mulunya di Jakarta. Setelah dia selesai di sekolah MYULU-nya di Jakarta, setelah ia mendapatkan sekolahnya di Jakarta, Amir pulang ke Tanah Langkat menjumpai ayahnya. Di Langkat, ia memohon kepada ayahnya untuk melanjutkan sekolahnya ke AMS bagian timuran di Solo. Di Solo inilah Amir Hamzah menemukan cinta pertamanya, yaitu seorang gadis Solo bernama Ilik Sundari, yang kemudian dari kisah cinta mereka berdua, Amir Hamzah banyak menulis puisi-puisi dan sajak-sajak yang bertemakan kisah cinta mereka berdua. Selain menemukan kisah cintanya, di Solo inilah Amir Hamzah mulai ikut dalam gerakan-gerakan kemerdekaan dan gerakan-gerakan kebangsaan. Ketika itu, gerakan kebangsaan ini masih bersifat kedaerahan, seperti Jong Celebes, Jong Amon, Jong Java, dan Jong Sumatera, dan lain sebagainya. Atas kesadaran bersama pula, kedaerahan ini mereka lebur dan menjadi gerakan Indonesia Muda. Ketika dilaksanakan Kongres Indonesia Muda yang pertama di Solo pada 29 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931, Amir Hamzah terpilih menjadi ketua delegasi daerah Solo.
Melalui pergerakan Indonesia Muda tersebut, Amir pun menyalurkan aspirasi politiknya bersama rekan-rekan sejawat untuk menuju Indonesia merdeka. Setelah menamatkan pendidikannya di AMS Solo, Amir pun melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta, yaitu Raj Hood School atau RHS tahun 1932. Ketika baru menamatkan pendidikannya di AMS, sebelum meneruskan pendidikan di Jakarta, Amir tersentak perih untuk kesedihan dikala mendengar berita duka bahwa ibunya telah meninggal dunia. Amir pun pulang ke Langkat, tapi karena kan pada saat itu juga kendaraan masih belum sebagus sekarang ya, moda transportasi yang masih menggunakan kapal untuk berbulan-bulan baru sampai, maka Amir pun hanya berhasil menemui kuburannya saja dan tidak sempat untuk memeluk ibundanya. Setelah itu, beberapa lama dia di Langkat, dia kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Akan tetapi, tidak lama ia kembali mendapat kabar duka. Kali ini, ia mendengar bahwa ayahandanya tercinta yang membiayai pendidikannya sendiri selama di Jakarta dan di Jawa juga menyusul kepergian ibundanya. Di saat seperti itulah Amir mulai menghadapi masalah-masalah yang terusnya akan berdatangan. Setelah kepergian ayahandanya, maka terputuslah baginya dana pendidikannya dan dana kehidupannya selama di Jawa. Nah, pada saat itu Amir Hamzah mendaftar untuk menjadi guru di Taman Siswa dan Perguruan Muhammadiyah, di mana pada saat itu dua lembaga ini adalah salah satu wadah untuk pergerakan kebangsaan Indonesia bersama Bung Karno, salah satu anggotanya. Kisah cintanya tetap terjalin dengan Ilik Sundari, di mana Amir selalu bertukar pikiran dengan teman-teman terdekatnya seperti Akhyat Kartamiharja, Armin Pane, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Mahmud sendiri berkata bahwa ia bersedia untuk membiayai dana pendidikan Amir Hamzah selama di Jakarta dan di Jawa. Akan tetapi, ia harus fokus kepada pendidikannya dan berhenti dalam pergerakan kebangsaannya. Karena pada saat itu, Sultan Mahmud dan Sultan Angkat ini masih terjalin kontrak antara maskapai perminyakan Belanda dengan kongsi dagang, yaitu Pangkalan Minyak Brandan dan juga pangkalan minyak di Pangkalan Susu. Amir Hamzah di Jawa sibuk dengan masa pergerakan kebangsaannya, sementara di Langkat sendiri, keluarga Sultan atau Sultan Langkat sendiri sering mendapat teguran-teguran dari Belanda karena semua kegiatan yang dilakukan oleh Amir Hamzah sendiri sangat membahayakan Belanda. Mendengar hal itu, Amir sangat tersinggung. Jelas-jelas ia membenci Belanda. Ia berpikir kenapa kegiatannya harus dicegah. Namun Amir yang memiliki jiwa santun serta sopan dan berkata, terlebih lagi yang dihadapinya adalah pamannya sendiri yang bersedia untuk membayar dan menanggung semua biaya kehidupannya di Jakarta selama berstudi, terpaksa memendam semua rasa marah dan kesalnya. Dengan berat hati ia kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Namun selama di Jakarta, ancaman dari pamannya dan pemerintah Belanda tidak pernah ia hiraukan. Akan tetapi dia malah semakin giat dalam pergerakan kebangsaan serta semakin giat menulis dalam majalah Pujangga Baru, di mana pada saat itu dia sebagai editor, di saat menulis semua artikel dia menggunakan nama palsu lah agar tidak terlacak oleh Belanda sendiri pada saat itu. Melihat keaktifan yang berlipat ganda, Belanda pun tidak tinggal diam. Belanda semakin sering menyurati Sultan Mahmud agar Amir Hamzah ditarik pulang ke Langkat untuk diberhentikan semua kegiatan kebangsaannya. Maka menjelang akhir studinya di RAS pada tahun 1935, Amir mendapat surat kawat dari Sultan Mahmud yang menyuruhnya untuk kembali pulang ke Tanjung Pura atau ke Tanah Langkat. Firasatnya kali ini mengatakan bahwa ini semua adalah untuk memberhentikan semua gerakan kemerdekaannya dan kebangsaannya. Dapatkan surat seperti itu, Amir Hamzah sendiri pun merasa dilema. Kenapa? Karena jika ia pulang ke Langkat dan mengindahkan apa yang diinginkan oleh Sultan Mahmud, maka sia-sia saja pergerakan kebangsaan yang selama ini dia galakkan bersama teman-temannya. Sementara pada saat itu juga Amir Hamzah sendiri mendapat tawaran bekerja di Jepang, yang saat itu juga adalah salah satu cara untuk menjauhkan dirinya dari Sultan Mahmud dan Belanda. Akan tetapi, dari sisi lainnya, ia adalah seorang yang sopan santun
dan tidak bisa menolak keinginan keluarganya. Apalagi ini adalah keinginan pamannya sendiri yang bersedia untuk menanggung semua biaya pendidikannya selama bersekolah di Jakarta. Dan di saat bimbang seperti itu, maka Amir Hamzah pun bertemu dengan kekasihnya dan ingin meminta pendapat dari kekasihnya, yaitu Ilik Sundari. Ilik Sundari yang memaklumi keberadaan Amir Hamzah sebagai bangsawan Melayu juga memahami bahwa mencintai itu tidak harus memiliki. Dengan penuh perhatian dan penuh perasaan, Ilik Sundari menyarankan agar Amir Hamzah mengambil keputusan untuk pulang. Dengan satu kalimat, Ilik Sundari yang tidak pernah dilupakan oleh Amir Hamzah sendiri. Jika Tuhan mengizinkan, jodoh kita akan dipertemukan. Jika Tuhan tidak mengizinkan, cintamu kumiliki, namun jasadmu milik orang lain. Dan yakinlah aku tidak akan pernah menduakan cintamu. Mendengar hal itu, dengan hati yang remuk redam, Amir akhirnya meninggalkan Jakarta untuk pulang ke Langkat dan bertemu dengan keluarganya. Sampainya di Langkat, Amir Hamzah bertemu lagi dengan pamannya, yaitu Sultan Mahmud. Di hadapan Sultan Mahmud, Sultan memberikan dua pilihan: kembali ke Jakarta, melanjutkan pendidikan dan pergerakan kebangsaannya, dan melihat keluarganya serta rakyatnya di bumi Langkat dihanguskan, bahkan bisa-bisa Melayu Langkat itu dihabisi oleh Belanda dengan kekejamannya, atau tinggal di Langkat dan menghentikan semua pergerakan kebangsaan yang ia lakukan serta pendidikannya. Mendengar hal itu, Amir pun bimbang. Di saat yang sama, ia adalah seorang yang tidak bisa untuk melawan. Di sisi yang lain, dia ingin terus melanjutkan pergerakan kebangsaannya. Namun, ia tidak mau bahwa rakyatnya di bumi Langkat dihabisi oleh kekejaman Belanda itu sendiri. Pun setelah itu, Amir Hamzah pun bertemu lagi dengan Sultan Mahmud. Dia meminta untuk dapat kembali ke Jakarta selama sebulan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Jakarta yang belum ia selesaikan. Sultan Mahmud menyetujui bahwa Amir Hamzah untuk pergi ke Jakarta untuk menyelesaikan semua masalahnya. Akan tetapi dengan satu syarat, yaitu syarat pengikat, di mana Amir Hamzah sendiri dinikahkan oleh Sultan Mahmud dengan anak Sultan Mahmud yang notabene adalah sepupunya sendiri, yaitu Tengku Kamaliyah. Setelah Amir Hamzah dan Tengku Kamaliyah dinikahkan, maka berangkatlah Amir Hamzah sendiri ke Jakarta untuk menyelesaikan semua masalahnya. Kenapa Sultan Mahmud ingin menikahkan anaknya dengan Amir Hamzah? Itu adalah salah satu upaya Sultan Mahmud untuk menyatukan kembali keluarga yang sudah renggang, antara keluarga Sultan Abdul Aziz dengan keluarga Tengku Hamzah. Sesampainya Amir di Jakarta, ia memohon berhenti dari sekolah hakim tinggi. Yang lebih menyayat perasaannya lagi adalah memutuskan untuk berhenti dalam pergerakan kebangsaan. Dan juga pada suatu siang di taman di Jakarta, ia bertemu dengan kekasihnya, di mana selain melepas rindu, Amir Hamzah juga memutuskan selain untuk melepas rindu, Amir Hamzah juga ingin untuk mengucapkan salam perpisahan kepada kekasihnya tersebut. Selama 1 bulan di Jakarta, selain mengurusi pendidikannya di Jakarta, Amir Hamzah juga memutuskan hubungan dengan pergerakan kebangsaannya serta bernostalgia ke tempat-tempat di mana ia dan kekasihnya, yaitu Ilik Sundari, yang berada di Jakarta, Solo, dan Majalengka untuk terakhir kalinya. Selama di Jakarta, selama sebulan, ia lebih banyak diam diri di kamar kosnya di Jalan Sabang, Jakarta. Teman dekat Amir Hamzah sendiri, yaitu Sultan Takdir Asyabanda, mengatakan bahwa itulah puncak krisis yang dialami dalam kehidupan Amir Hamzah. Setelah selesai semua urusan di Jakarta, maka Amir Hamzah pun pulang ke Langkat. Sebelum pulang, ia sempat menyerahkan sebuah kumpulan puisi yang ia buat selama sebulan sewaktu di kamar saja pada Sultan Takdir Asyabanda. Setelah pulang kembali ke tanah Langkat, semangatnya seakan menurun. Amir tidak lagi seperti orang yang dikenal oleh teman-teman sejawatnya. Seakan-akan timbul keputusasaan pada dirinya. Ia lebih banyak mengurung diri di kamarnya. Hanya sekali ia memanggil kelompok musik Melayu dan bermain musik di rumahnya. Beberapa tahun kemudian, Sultan Mahmud mengangkat Amir Hamzah sebagai raja muda
atau pangeran dengan wilayah tugas Langkat Hilir dengan gelar Tengku Pangeran Amir Hamzah. Berkedudukan di Tanjung Pura, berkantor di Balai Kerapatan atau sekarang Gedung Museum Kabupaten Langkat. Pada saat proklamasi kemerdekaan, semua keputusasaan dan kesedihan Amir Hamzah sirna. Dengan semangat, ia mengibarkan bendera sang merah putih di sebelah bendera Kesultanan Langkat pada saat itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, maka terbentuklah Komite Nasional Daerah pada 5 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Abdullah Riani. Komite Nasional Daerah Langkat Hilir ini mengadakan perundingan dengan Sultan Mahmud dan menetapkan bahwa Kerajaan Langkat dapat terus berdiri di bawah perlindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perundingan tersebut, Amir Hamzah sendirilah yang mendampingi Sultan Mahmud. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1945, Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan mengeluarkan berlitnya mengangkat Tengku Amir Hamzah menjadi asisten residen Langkat yang berkedudukan di Binjai. Di dalam kepemimpinannya sebagai residen Langkat, Amir Hamzah sendiri sebenarnya berjiwa republikan. Dia ingin berbuat banyak untuk bangsa dan negaranya. Namun kepemimpinannya ini selalu dibayangi oleh Sultan Mahmud, di mana Sultan Mahmud sendiri masih berpihak kepada Belanda pada saat itu. Karena Sultan Mahmud sebagai Sultan Langkat di dalam kepemimpinannya selalu dibayangi oleh Datuk M. Jamil, yaitu sekretarisnya, di mana Datuk M. Jamil sendiri sangatlah berpihak kepada Belanda. Semua keputusan Sultan Mahmud selalu dipengaruhi oleh keputusan Datuk Muhammad Jamil. Amir Hamzah tidak dapat berbuat apa-apa selain patuh pada mertuanya serta orang yang telah berjasa kepadanya. Maka pada tanggal 31 Desember 1945, M. Yunus Nasution sebagai Residen RI, pegawai tinggi staf Gubernur Sumatera beserta stafnya menemui Tengku Amir Hamzah selaku asisten Residen RI wilayah Langkat, atau pada saat ini bisa dibilang juga sebagai Bupati. M. Yunus Nasution beserta stafnya mengingatkan Amir Hamzah atas beberapa kesalahannya waktu itu, antara lain 1. Tanggal 1 Desember 1945, Tengku Amir Hamzah bersama-sama Datuk M. Jamil, Sekretaris Sultan Langkat, menemui Dr. E.J. Orange van der Beek, Residen Hindia Belanda, nikah di Hotel De Boer, Medan. 2. Tanggal 7 Desember 1945, pukul 07.00 WIB pagi, di depan Istana Sultan Langkat di Binjai sudah terpasang sebuah spanduk yang bertuliskan Welcome Netherlands Indian Civil Administration Orange, Boven, Langkat, dan Binjai. Pembentukan pasukan kelima. 3. Pembentukan pasukan kelima yang dipimpin oleh Raja Nyenasi Tepu, Kepala Polisi Raja Luhak Langkat Hulu, Kerajaan Langkat. Peringatan ini diterima oleh Tengku Amir Hamzah, namun Amir Hamzah masih diberi kesempatan untuk merubah sikapnya yang keliru dengan batas waktu tertentu. Satu malam Amir Hamzah tidak dapat tidur. Ia merenungkan nasibnya yang lemah lembut serta tidak mampu tegas akan mertuanya Sultan Mahmud dan pengaruh Datuk M. Jamil. Di situ Amir Hamzah mendapat dilema lagi karena ia sudah terikat sumpah pada Sultan dan hutang budi serta patuh pada mertuanya sendiri. Sementara di sisi lain Amir Hamzah sangatlah ingin berbuat banyak kepada bangsa dan negaranya sendiri. Sebenarnya suatu waktu pernah Amir Hamzah dan Sultan Mahmud sendiri melakukan perdebatan yang hebat, dimana pada saat itu Datuk M. Jamil berada di antara keduanya. Pada saat itu Sultan Mahmud hampir menerima pendapat Amir Hamzah, namun Datuk M. Jamil lebih keras menghasut Sultan untuk berpihak pada pemerintah Belanda. Akhirnya Hamzah pun terdiam, tiada menjawab. Melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Amir Hamzah yang dianggap oleh para pejuang ini, maka pada tanggal 5 Maret 1946 diadakan rapat kilat antara KND, Langkat, dan Force Front yang didirikan oleh M. Yunus Nasution dan Muhammad Saleh Umar. Rapat memutuskan untuk memberhentikan Amir Hamzah dari jabatannya selaku asisten residen. Pada masa tersebut, di awal Maret 1946, mulai terjadi suatu pergolakan yang disebut dengan revolusi sosial. Para raja, sultan, dan bangsawan yang jelas-jelas mendukung Belanda pada saat itu di Sumatera Timur akan lebih dahulu diperiksa dan diadili oleh barisan pemuda dan pejuang. Memang demikianlah hukum revolusi saat itu. Siapa menantang dicincang, siapa memihak Belanda akan binasa. Ketika itu
Pada tanggal 3 Maret 1946, di sore hari, Amir Hamzah yang ingin pulang bersama keluarganya ke Tanjung Pura bersama istri dan anak satu-satunya, yaitu Tengku Tahura Alautiah, bersiap-siap hendak pulang ke Tanjung Pura. Sembari menunggu kendaraan yang akan mengangkutnya dari Binjai ke Tanjung Pura, Amir Hamzah sendiri sudah mendapat firasat buruk dari jauh-jauh hari, di mana ia sempat berpesan kepada keluarga kecilnya itu bahwasanya jika sesuatu terjadi pada dirinya, maka mereka harus merelakan dan menerima kehendak Tuhan tersebut. Benar saja, tidak lama setelah itu, Amir Hamzah dijemput oleh mobil para pejuang. Saat itu Amir Hamzah sendirilah yang diangkat oleh para pejuang, sementara anak dan istrinya tetap tinggal di rumah. Amir Hamzah dibawa ke markas pejuang di Binjai, kemudian dipindahkan ke kebun lada, sebelum akhirnya ia dibawa bersama bangsawan angkat lainnya ke perkebunan tembakau Kuala Begumit. Sebelum itu Amir Hamzah juga sempat menitipkan pesan lagi kepada istrinya bahwasanya agar mengharapkan putri tunggalnya dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang. Kelemahan serta kesalahan perbuatannya seperti yang telah diperingati, namun belakangan Amir Hamzah bahkan dituduh sebagai pengkhianat bangsa, padahal yang telah diperingatkan padanya telah ia terima dengan senang hati, dan kemudian ia ditawan oleh para pemuda ketika itu karena dianggap berpihak kepada Belanda. Sementara itu, di Istana Sultan Langkat, keluarga Sultan diculik dan dibunuh tanpa sebelumnya diadili, termasuk Datuk M. Jamil karena jelas-jelas berpihak kepada Belanda. Sultan Mahmud sendiri ditangkap dan diasingkan, lalu akhirnya beliau wafat karena keadaan sakit dan bukan dibunuh. Demikian pula Istana Sultan Langkat terdapat 2 buah di Tanjung Pura dan Istana Sultan Langkat di Binjai digeledah. Kemudian pada tanggal 30 Juli 1947 ketiga istana tersebut dibumi hanguskan oleh para pejuang karena dikhawatirkan jika Belanda kembali ke Tanjung Pura, istana tersebut serta gedung lainnya dapat dijadikan markas Belanda. Bagi Amir Hamzah, tuduhan yang demikian rasanya tidak pada tempatnya. Semenjak remaja, ketika ia melangkahkan kakinya ke tanah Jawa di Solo, ia sendiri sudah aktif dalam pergerakan kebangsaan dan perjuangan. Dan ia merupakan salah satu penggerak pada persatuan Indonesia. Pemerintah pusat pada saat itu Jakarta juga mengetahui aktivitas Amir Hamzah ketika itu, termasuk pula Gubernur Sumatera, sehingga dia diangkat dan dipercayakan sebagai asisten Presiden Langkat. Riskannya, Amir yang juga berjiwa kerakyatan ini dengan memangku jabatan sebagai asisten presiden di Negara Kesatuan NKRI justru dihakimi secara kejam dan dibunuh pancung yang mengaku pejuang. Padahal pada saat ayahnya meninggal, dia sendiri lebih memilih untuk melamar pekerjaan di perguruan Muhammadiyah dan Taman Siswa. Kalau dia mau sebenarnya juga dia bisa mendaftar ke sekolah-sekolah Belanda. Tapi kenapa dia memilih untuk ke Taman Siswa dan perguruan Muhammadiyah? Ya karena sudah dijelaskan tadi bahwa kedua lembaga itulah yang menjadi wadah pergerakan kebangsaan pada saat itu. Pada saat sebelum dieksekusi, Amir Hamzah berpesan kepada algojonya untuk pesan terakhirnya bahwa ia tidak ingin diganggu belum proses eksekusinya. Sebelum dia dieksekusi, seharian itu mulutnya berkomat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga pada tanggal 20 Maret 1946, Amir Hamzah pun menyusul ayah dan ibundanya kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Dari tragedi Amir Hamzah yang berakhir secara tragis, kita melihat dan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ketika riwayat hidupnya dikaji ulang, seakan-akan terjadi kesimpang siuran yang ironikal. Kalangan pemimpin pergerakan kebangsaan di Jakarta pada saat itu sangat mengetahui gerakan dan perjuangan Amir Hamzah selama di Jawa. Salah seorang diantaranya adalah Maria Ulfah saat menjabat Menteri Sosial RI di tahun 1947. Pada saat itu Maria Ulfah datang ke Medan dan berkesempatan untuk menjumpai para janda-janda di Medan. Pada saat itu hadirlah janda dari Amir Hamzah, yaitu Tengku Kamaliah. Tengku Kamaliah dengan seduh dan sedan mengatakan dan berkenalan dengan Maria Ulfah. Dia berkata bahwa saya jandanya Amir Hamzah. Lalu Menteri Sosial RI Maria Ulfah pada saat itu sangat terkejut dan bertanya dengan gugup, "Apa ibu adalah janda Amir?" "Janda,"
Lalu Tunggul Kamalih menjelaskan, ya, ia diambil dan ditawan, sampai sekarang tidak pulang. Kabarnya ia dibunuh. Keduanya saling berpelukan dan bertangisan. Beberapa tahun setelah peristiwa tersebut, Maria Ulfa menjelaskan, rasa-rasanya tidak mungkin ada orang yang sampai hati membunuh Amir. Ia tahu betul perjuangannya di Jakarta. Dia sangat cinta pada rakyat yang mana saja. Tingkah dan sikapnya tidak sedikit pun menunjukkan kefeodalannya. Namun tragisnya, barulah setelah 30 tahun kematiannya, pada tahun 1975, nama Amir Hamzah pada saat Orde Baru dibersihkan dan diangkat menjadi nama pahlawan nasional yang sekarang banyak digunakan sebagai nama jalan-jalan di Kabupaten Langkat maupun di Sumatera Utara. Sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil dari masa ini adalah Amir Hamzah yang merupakan salah satu tokoh pejuang yang bahkan menggagas kesatuan Indonesia pada saat itu. Di dalam perjuangannya sendiri, ia memiliki banyak sekali cobaan. Walaupun dengan berbagai cobaannya itu, dia terus melaksanakannya dengan ikhlas. Walaupun pada akhirnya sendiri, dengan kesalahpahaman yang terjadi pada pemuda dan para pejuang pada saat itu, Amir Hamzah sendiri meninggal dengan tragis. Akan tetapi, orang-orang yang tahu bahwa Amir Hamzah berjuang di Jawa seperti apa, mereka lah yang akhirnya memutihkan kembali nama Amir Hamzah itu sendiri. Baiklah, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Imam Bekir Matain, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.